Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Oke, silakan Rangga siapkan. Diri semua. Bicara pada guru. Selamat siang, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa sesuai dengan yang masih. Doa mulai. Doa mulai. Oke, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yaitu Halo Halo Bandung. Silakan berdua. 7, 8. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Satu lagi ya? Bisa? Bisa. Apa kira-kira? Apa? Garuda Pancasila ya? Oke? Oke. 7, 8. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Sakit, Alfa, Isin, ada? hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Ibu absen satu-satu ya. Ya, Bu. Elon, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Neisha, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Nurasisa, Hadir, Bu. Dira, Hadir, Bu. Laila, Hadir, Bu. Sulfi, Hadir, Bu. Hosiana, Hadir, Bu. Graciela, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Mutia, Hadir, Bu. Anggiat, Hikmah, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Cinta, Hadir, Bu. Haya, Hadir, Bu. Yosef, Lucky, Rangga, Jasdi, Ajis, Saki, Diki. Hadir semua ya. Oke, Ibu mau cek kerapiannya dulu. Rangga, ayo bajunya di dalam. Bajunya di dalam ya. Ada yang tidak pakai dasi? Pakai. Ada lengkap. Lengkap. Lambangnya, Lengkap. papan namanya. Lengkap. Oke, periksa dulu bangkunya, ada sampah nggak? Bersih? Bersih. Oke, Ibu lihat ada 3 orang, 4 orang sudah ngantuk, ada yang melamun, pandangannya di luar. Kita breaking dulu ya. Iya. Breaking dulu, oke? Breaking dulu supaya tidak melamun, kayak ngantuk, pandangannya di luar. Kalau ibu bilang tepuk 1 kali, berarti tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang 2 kali, kalau ibu bilang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 2 kali, 5 kali. Stop. Ulang.
Oke? Bisa? Oke, bisa. Tepuk 1 kali. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. 3 kali. 4 kali. 5 kali. 2 kali, 5 kali. Oke. 3 kali, 5 kali. Iya. Jadi tidak ada yang ngantuk, tah? Oke, tidak ada yang ngantuk. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke materi hari ini, Ibu mau siapa yang mengingat pelajaran minggu kemarin? Ayo, apa? Bu. Oke, Ellen? Jadi minggu kemarin itu kami telah belajar mengenai tari. Jadi kami sudah mengetahui bahwa tari itu adalah seluruh gerakan dari anggota tubuh yang selaras dengan bunyi musik diatur oleh irama yang menandakan maksud dan tujuan dalam tari tersebut. Kami juga sudah mengetahui bahwa tari itu ada namanya tari tradisional, ada juga namanya tari kreasi baru, di mana tari tradisional itu adalah tari yang sudah mengalami perjalanan panjang karena kebiasaan yang sudah ada dan sifatnya itu turun-temurun. Sedangkan kalau tari kreasi baru, kami mengetahui bahwa tari itu adalah tari yang tidak berpijak pada tradisi atau aturan yang sudah ada, seperti tari tradisional. Jadi bisa dikatakan tari kreasi baru itu dia lebih bebas daripada tari tradisional. Oke, jadi tari tradisional adalah tari yang bertumpu sejak zaman dahulu ya. Iya. Sedangkan tari kreasi tidak bertumpu seperti pada tari tradisional. Oke. Contohnya, contoh tari tradisional. Tari saman, Tari saman. Tari apa lagi? Contoh tari tradisional apa? tari tortor, Tortor. Tari saman tadi kan dari daerah Aceh. Aceh. Tortor dari daerah Sumatera Utara. Sumatera Utara. Apalagi contoh tari tradisional? Tari andun, Andun. Andunnya dari daerah Bengkulu. Bengkulu. Berarti ada 3 contoh tari tradisional. Tadi yang dikatakan oleh temannya adalah tari tortor, tari zaman ya? Tari saman, Tari zaman dan tari andun. andun. Oke, itu adalah contoh tari tradisional. Nah, sekarang contoh tari kreasi baru. Ada tahu contohnya? Tari Karyani Towo. Oh, contoh tari kreasi baru adalah tari-tari karya dari Nini Towo. Ya. Ada juga yang dikatakan karya-karya dari Bagong Kusut. Bagong Kusudiarjo dan tari-tari karya dari Wiwik Widya Stuti. Oke, berarti ada karya Nini Towo, ada karya dari Mbak Nini Widya Stuti dan Bagong Kusudiarjo. Itu adalah contoh tari kreasi baru. Oke, berarti masih ingat ya untuk pelajaran minggu kemarin? Masih, Bu. Ya. Oke, di Luwu Timur tidak usah jauh-jauh. Kita di daerah saja ya. Khususnya di Luwu Timur terbagi banyak budaya di sekitar kita ya. Contohnya ada orang Bali. Ada orang Bali di sini? Dian, orang Bali. Siapa lagi? Selain orang Bali ada? Jawa. Siapa orang Jawa? Lela orang Jawa. Rangganya orang Jawa. Siapa lagi? Ada Bali, ada Jawa. Bugis ada? Putri orang Bugis. Masih ada orang Bugis? Bese orang Bugis. Siapa? Mutia Bugis, sukunya Bugis. Selain itu ada lagi? Raja. Toraja ada? Ada. Toraja. Banyak 1, 2, 3, 4 orang. Ada Ellen, Dira. Siapa? Jessica. Berarti ada beberapa suku ya di antara kelas ini. Ada suku Jawa, Bugis, Bali. Ada Pemona? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Untuk Dian dulu. Dian kan tadi mengatakan dari sukunya suku Bali, orang Bali.
Bali. Kira-kira tari apa yang ada di daerahnya Dian, Bali? Di Bali itu ada tari kecak, Bu. Biasa Oh, ada tari kecak. Iya. Tari kecak diselenggarakan pada saat Penyambutan tamu sama upacara keagamaan. Oke, berarti tari kecak daerahnya Dian diselenggarakan pada saat penyambutan tamu seperti tamu-tamu kehormatan ya. Entah itu Pak Bupati, Gubernur, atau oke. Tadi Putri, Bugis. Tari apa, Bu? Kalau di Bugis tuh banyak ada tari kipas, tari usara, atau bisa dibilang tari paduka usara. Oke, dari Dian. Putri tadi dari suku Bugis. Tariannya yang sering dibawakan oleh sukunya tari Paduka usara. Paduka Bosara. Jadi tari itu ditarikan pada saat Penyebutan tamu. penyebutan tamu seperti ya, penyebutan tamu acara pernikahan, tari paduka ya. Oke, itu dari Bugis. Toraja, Ellen. Magelu yang disawer-sawer itu ya? Iya. Ya. Ditarikan pada saat Acara syukuran atau acara nikahan atau bisa juga untuk pesta panen. tamu. Penyambut tamu. Oke. Iya. Syukuran, pernikahan, pesta panen, dan penyambutan tamu kehormatan. Itu dari sukunya Ellen Toraja. Jawa. Ella. Jaipong sering diselenggarakan pada saat Penyambutan tamu juga, Bu. sama ya, penyambutan tamu. Pesta panen tidak hanya penyambutan tamu saja. Ya, tergantung juga, Bu. Kadang juga diselenggarakan pada pesta panen. Oh, kadang juga diselenggarakan pesta panen. Kalau Rangga, si gantengnya kelas ini. Ada tarian dari Dalumping. Tari kuda lumping, yang sering kesurupan ya. Jangan-jangan Rangga salah satu penari dari kuda lumping? Tidak ya? Oke, kuda lumping diselenggarakan pada saat Acara pernikahan, sunatan, sama acara adat, Bu. adat. Oke. Ya, itulah indahnya kita tinggal di daerah Luwu Tibur. Banyak budaya, banyak suku di sekitar kita. Kita harus selalu menghargai. Iya. Oke, lanjut ya. Siapa kira-kira yang dapat membandingkan antara tari tradisi dan tari kreasi baru? Angkat tangannya yang bisa. Oh, Ellen, silakan. Oke, jadi untuk membandingkan antara tari tradisi atau tari kreasi baru, kita bisa melihat bahwa tari tradisional itu adalah tari yang mengikuti nilai-nilai budaya dari daerahnya masing-masing. Sedangkan kalau tari kreasi baru itu, dia lebih menggunakan iringan yang berasal dari perpaduan musik tradisional maupun musik modern, intinya yang cocok dengan gerakan ataupun unsur dari tari itu. Oke, itu perbandingan antara tari tradisi dan tari kreasi baru. Ya. Oke. Untuk materi ini, untuk pembelajaran hari ini yaitu karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Nah, kalau Ibu mengatakan karakteristik, itu apa? Ciri-ciri. Karakter itu ciri. Karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Yang manakah yang dikatakan karakteristik tari tradisi? Oke, Ella? Kreasi dan karakteristik dalam tari ada 5. Yang pertama unsur gerak, unsur iringan, unsur tema, unsur tata rias dan busana. Yang kelima unsur ruang. Oke, itu karakteristik dari tari tradisi. Ya. Ada karakteristik dari tari kreasi.
Sama? Sama, Bu. Oh sama, berarti perpaduan ya, Ya, sama Bu. ya halnya karakteristik. Dan coba ulang lagi ya, La. Ya, karakteristik dalam tari ada 5. Yang pertama unsur gerak, yang kedua unsur iringan, yang ketiga unsur tema, yang keempat unsur tata rias dan busana, dan yang terakhir unsur ruang pentas. Iya, berarti itu adalah karakteristik tari tradisi dan tari kreasi baru. Oke, sebelum Ibu menayangkan sebuah video tari, nanti Ibu menayangkan sebuah video tari antara tari tradisi dan tari kreasi baru. Terlebih dahulu Ibu akan tanya kalian, apa itu konsep tari? Saya, Bu. Ella, silakan Ella. Konsep tari adalah kerangka yang berisi bagian-bagian yang membentuk sebuah karya tari. Oke, itu adalah konsep. Konsep tari. Berarti bagian-bagian akan tari. Itu adalah konsep. Jadi kalau tidak ada konsepnya, tari tidak bisa tercipta. Harus mempunyai konsep. Ya? Oke. Ya. Itu adalah konsep tari. Sedang kalau jenis-jenis tari? Oke, Putri. Di sini. Tari berdasarkan pola garapan, tradisional dan tari kreasi baru. Yang kedua itu ada tari berdasarkan orientasi sosial seperti tari rakyat dan tari klasik istana. Dan yang ketiga itu ada tari berdasarkan orientasi artistik. Artistik. Oke. Berarti jenis-jenis tari terbagi 3. Yang pertama, tari berdasarkan orientasi sosial, tari berdasarkan orientasi artistik, dan tari berdasarkan orientasi pola garapan. Ada 3. Nah, ini kan 3. Kalau yang dikatakan tari berdasarkan pola garapan, Tari contoh-contoh tarinya, tari berdasarkan pola garapan apa? seperti tari tradisional dan Seperti tari tradisional dan tari kreasi. Kalau contoh tari tadi yang kedua apa tadi jenisnya? orientasi sosial. Orientasi sosial. Contoh tarinya adalah tari rakyat dan tari klasik istana. Oke, itu. Oke. Konsep jenis. Nah, sekarang Ibu mau tanya fungsi tari tradisi dan tari kreasi baru. Ada yang tahu? Konsepnya apa tadi? Fungsi tari tradisi. Fungsi tari tradisi? Saya, Bu. Ya, Ella. Jadi fungsi tari tradisi yaitu sebagai sarana upacara, sebagai hiburan, sebagai pertunjukan, dan sebagai media pendidikan. Ya, itu adalah fungsi tari. Tradisi. Kalau fungsi tari kreasi, fungsinya tari kreasi adalah besek. Oke, besek. Fungsi tari kreasi baru adalah sebagai media atau sarana pertunjukan dan hiburan. Maka dari itu tari kreasi yang itu disusun dengan baik juga gerakan yang harus dipersiapkan dengan baik. Itu adalah fungsi dari tari kreasi. Oke, jadi pengertian konsep, jenis-jenis, fungsi. Sekarang bentuk-bentuk tari. Apakah yang dikatakan bentuk-bentuk tari? Saya, Bu. Jessica. Jadi bentuk tari berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari kelompok, dan juga yang keempat tari massal. Oke, berarti bentuk tari ada 4. Tari tunggal. Kalau dikatakan tari tunggal berarti tidak lebih dari satu. Oke, itu tari tunggal. Terus tari berpasangan. Kalau dikatakan tari berpasangan jadi 4 bisa laki sama laki, perempuan sama perempuan, perempuan dan laki itu bisa. Yang penting tari berpasangan. Oke. Yang ketiga tari kelompok, bisa 5, 6 orang, 7 orang. Itu kelompok. Nah, yang terakhir adalah tari massal. Banyak pesertanya, bisa 20, 30 tergantung dari perintah tari yang diperintahkan nanti. Oke, bisa 10, bisa 50, bisa 25, bahkan 100 bisa. Itu dikatakan tari
Masal. Oke. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah tari antara tari tradisional dan tari kreasi baru. Oke, kalian amati kedua video tersebut. Mengerti? Oke, tari yang pertama adalah tari Patenung. Tari Patenung dari daerah Sulawesi Selatan. Oke, silakan perhatikan.
Oke, ini tadi tari pertama sudah perhatikan? Oke, kita lanjut ke tarian yang kedua. Sudah. Bisa? Tunggu ya. Saat ini Oke, perhatikan kembali ya. Ini adalah tari kreasi baru. Aduh, jaringan. Gak bisa? Jaringan?
Oke. Ini tadi tari apa? Tari Lipa Sabe dari Sulawesi Barat. Oke. Sebelum Ibu bagi kelompoknya kan minggu kemarin sudah dibagi. Oke. Sebelum kalian bergabung dengan kelompoknya, kita breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri. Cari pasangannya masing-masing. Berhadapan dengan pasangannya. Ayo berhadapan, saling berhadapan. Oke, jadi tangannya yang di sebelah kiri buka. Tangan yang teman yang di sebelah kiri buka. Tangan yang sebelah kanan tutup. Ya, berarti mendekat nanti sini ya. Ya. Oke? Oke? Sudah? Oke. Kalau Ibu bilang mendekat di tangan temannya. Mendekat. Kalau Ibu bilang menjauh. Kalau Ibu lagi bilang menjauh, berarti menjauhnya tetap dengan posisinya. Mendekat, menjauh, menjauh, tangkap. Bisa? Jadi kalau tangkap, jadi tangkap tangan temannya. Kalau bisa. Mengerti? Mengerti? Oke. Oke, kita mulai ya. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, gantian ya. Gantian. Oke, gantian. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, sudah ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompok yang telah dibagi minggu kemarin.
Laki-lakinya dia dari mana? Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya? Oke, sudah bergabung? Mana kelompok 1? Oke, kelompoknya Rangga. Kelompok 2, kelompoknya Elan. Kelompok 3, kelompoknya Ella. Oke, sekarang Ibu bagikan lembar kerja. Jadi, lembar kerjanya nanti ini ditulis apa yang telah kalian amati dalam kedua video yang Ibu telah tayangkan tadi. Mengerti? Oke. Silakan berdiskusi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Jadi kita sudah nonton video yang satu tari tradisional, yang satu tari kreasi. Nah, menurut kalian kira-kira apa yang paling berbeda dari hasil yang berbeda pertama dengan kostumnya? Kayak dari kostum tradisional. Oke, silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Diskusikan tentang tarinya, jenis tarinya, kostumnya, propertinya, alat musiknya, itu bisa. Silakan. Perbedaannya antara tari pertama dan tari kedua, tradisional dan tari kreasi baru. Ada yang belum dipahami kelompok 3? Ibu yang cari apa? Ini belum sayang. Kalian yang kerja dulu yang pertama, yang video yang kalian tayangkan tadi yang kedua. Oke? Diskusikan tentang jenis tarinya, perbedaan antara tari video 1 dan video 2, kostumnya, karakteristik tariannya, musik iringannya. Oke, kelompok 1 ada yang belum dipahami? Paham ya? Paham? Ini yang pertama tadi video yang telah Ibu tayangkan. Ininya sebentar. Jadi yang ini Ya, ini diskusikan tentang jenis tarinya, karakternya, karakteristiknya, perbedaannya, tari pertama dan tari kedua, musiknya, kostumnya, apa lagi? Sudah paham? Oke, paham. Tari pertama adalah tari Patenu. Tari lipat sabit.
Lipa itu sarung. Oke, bagaimana kelompok 2? Mengerti, Bu? Mengerti. Bu, kan kalau dari Sulawesi Selatan kan putaran tangannya begini tuh. Kalau Sulawesi Barat dia begini. Antara ibu jari dan jempol. Ibu jari. Ibu jari dan telunjuk. Iya, telunjuk. Oh, ini kalau Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Kan begini. Jari tengah sama ibu jari. Ini termasuk yang bergerak, kan? Termasuk yang bergerak. Iya. Oh, berarti perbedaannya kalau Iya. ini tariannya dari empat ini. Jadi menurut kamu berarti tari petenun dari Sulawesi Selatan. Iya. Tari pasabelnya dari Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Terus kalau dari tari pasabelnya kan tari asli itu modern. Kalau dari petenunnya Tradisional. Iya. berarti Bu. Oke. Bagaimana kelompok 1? Mengerti? Oke, silakan diskusikan ya dengan Hasil diskusinya. Oh, iya. Bisa nanti dikasih indeks. Iya. Oh, iya. Oke, kok bagaimana dengan kelompok 3? Ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Sudah paham? Ya, Paham? paham. Terus perbedaannya, kalau tari petenun itu merupakan tari tradisional dan tari pasabel merupakan tari kreasi. Karakteristik. Enggak. Ciri-ciri.
Berarti kalau yang tradisional kan gerakannya lebih kayak ada maknanya lah. Tadi kan yang gerakan apa tadi itu yang tadi pertama? Patenung. Dia kayak juga menggerakkan orang yang lagi menenun. Ya, proses pembuatan sarung. Patenung. Belakangnya juga tadi dilengkapi dengan orang-orang yang tadi. Iya, itu cara dari proses awal sampai akhir itu proses pembuatan sarung KB. Gitu. Oke. Kenapa? Latar belakangnya seperti bangunan Ramadan. Menurutmu apa yang kau jelaskan nanti pada saat presentasi kelompok satu yang kedua kan kreasi, itu sudah kreasi termasuk dalam kreasinya, kreasi baru. Hah? Ya, musik hidup ya, instrumen musik hidup. Yang satu instrumen mati, ya. Oke, bagaimana Putri? Sini.
Oke, bagaimana kelompok 3? Ada kesulitan? Ada yang belum dipahami? Tidak dipahami. Paham ya? Ya, Bu. Kayak begini. Oke, bagaimana kelompok 3? Aman, Bu. Aman? Ya, aman. Berarti sudah dipahami ya? Ya. Oke, silakan lanjutkan. Dia kalau tradisional kan bakal diubah itu. Silakan. Tari Pasabi juga yang beda, dia gerakannya bisa diubah. Kalau menurut Ibu yang tradisional bisa diubah enggak, Bu? Kalau sudah tradisional ya tetap tradisional. Iya. Yang video lalu itu
Kalau kita kreasikan perpadukan antara editor aja. Kalau kali itu oh dicampur ya. Gabungan dari Indonesia. Jadi gak campuran dari berbagai budaya. Bagaimana dua? Ada yang belum dipahami? Paham ya? Oke. Simpan itu bersama. Oke, bagaimana kelompok 1? Sudah? Tinggal sedikit dalam kesimpulan. Oke, silakan. Oke, Ibu kasih kesempatan 10 menit lagi ya, baru kita diskusikan, presentasikan. Oh ini sorry lagi. Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Sudah aman Bu, sudah. Oke, yang kedua, perhatikan. Tugas yang kedua, perhatikan gambarnya. Ada gambar ya?
Oke. Kelompok 1, perhatikan gambarnya yang di lembar kerjanya. Cepat dulu. Kenapa? Ini kami bertanya berdasarkan dari sini atau dari itu tadi? Dari sini. Oh, kita ambil dari yang punya di dalam tadi. Enggak. Mana tuh yang nomor 2? Kreasi baru ya. Kreasi baru. Ini berarti tradisional. Oh, ini yang kreasi baru. Gimana kelompok 1? Tadi gambarnya sudah paham? Oke. Sudah? Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Kelompok 2? 3? Oke. Ini kelas ini. Oke, silakan. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 ya, silakan. Oke. Oke, kelompok 1 Putri ya.
Oke, silakan Putri. Perhatikan kelompok 2 dan 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ini pada tugas 1, pada gambar 1. Yang videonya dulu. Yang videonya. Iya. Oke, gitu. Hasil pengamatannya dulu antara video 1 tradisional dan kreasi baru. Jadi di sini karakteristik dalam tari yang telah kita lihat tadi, kan di sini ada 2 tarian. Yang pertama itu ada tari Patenung dari Sulawesi Selatan dan ada tari Lipasabe dari Sulawesi Barat. Nah, perbedaan yang pertama itu ada dari unsur gerak. Unsur gerak dari tarian Sulawesi Selatan, dia itu selalunya menggunakan jari dan jari tengah. Jadi ketika dia menggerakkan tangannya sampai seperti ini. Dan kalau dari Sulawesi Barat, dia selalu menggunakan jari dan jari telunjuk. Tidak seperti ini. Nah, dari unsur geraknya saja kita lihat dia sudah beda. Dan yang kedua itu ada unsur iringan. Dari Sulawesi Selatan, dia itu menggunakan alat musik itu kan? Ya, hal musik hidup. Ya. Dan sedangkan dari Sulawesi Barat, dia menggunakan unsur gitar. Terus dari unsur temanya juga. Temanya dari Sulawesi Selatan itu dia temanya tradisional, sedangkan dari Sulawesi Barat dia itu temanya kreasi. Dan unsur tata rias dan busana pun juga sama. Dari Sulawesi Selatan juga menggunakan baju yang terlihat sangat tradisional. Sedangkan kalau dari Sulawesi Barat dia itu menggunakan baju yang modern. Terus unsur ornamentasi juga. Kalau di Sulawesi Selatan, dia itu di dalam ruangan dan dilatar belakangi oleh para perempuan-perempuan yang sedang menenun. Kalau di Sulawesi Barat, dia di luar ruangan dan dilatar belakangi oleh bangunan yang terlihat seperti bangunan rumah adat. Oke, Mbak. Bagaimana? Kelompok 2, 3? Dan di sini Ada ada kesimpulan, menambahkan untuk kelompok 1? ada kesimpulan dari kami. Belum. Kalau dari tari paten ini dia menggambarkan aktivitas menurut wanita-wanita Bugis dalam mengisi waktu senggang mereka. Oke, itu kesimpulannya ya? Oke. Kalau dari tari Pasabe itu dia itu menampilkan gerakan yang mencerminkan kerjasama dan kesatuan serta peran penting kayu sutra dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Oke. Bagaimana kelompok 2, 3? Ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 1? Cukup? Oke. Oke, terima kasih Putri. Kelompok 2, siapa? Ellen ya? Oke, silakan Ellen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik teman-teman, pada hari ini saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan pengamatan dari video yang tadi telah kita dengarkan bersama-sama. Jadi, dari video tadi kita sudah menonton adanya tari Patenung dan adanya tari Pasabe. Jadi kami melihat bahwa walaupun tari Patenung dan tari Pasabe ini sama-sama dari Sulawesi, tetapi kami melihat adanya perbedaan karakteristik dari kedua tari ini. Kenapa? Karena dari Patenung kita lihat dia jenis tari tradisional, sedangkan kalau tari Pasabe tadi adalah tari kreasi baru. Kami melihat perbedaan karakteristiknya itu pertama dari kostumnya. Tari tradisional, bahan dan desain yang dia menggunakan bahan dan desain yang khas dari asal tarinya. Sedangkan kalau tari kreasi baru menggunakan kostum yang lebih modern dan menggunakan bahan dan desain yang tidak konvensional.
Lalu kami juga melihat dari pola gerakannya. Kalau tari tradisional tadi, pola gerakannya baku, simbolis, dan mengikuti aturan norma-norma yang berlaku dari daerah asal tari. Sedangkan untuk tari kreasi baru, kami melihat bahwa gerakannya tadi dia lebih energi, lebih dinamis, dan eksploratif. Tergantung dari kesenian atau bagaimana ide dari penari. Lalu kalau dari makna dan temanya, tadi kita lihat tari patenung itu merupakan tari tradisional dia yang bertemakan bagaimana perjuangan masyarakat pada saat lagi menenun. Nah, itu dia bertemakan seperti cerita rakyat dan mengandung nilai-nilai budaya. Sedangkan untuk tari kreasi baru, dia lebih beragam dan mencerminkan ide, emosi, dan pesan dari penari. Untuk tempatnya, tari tradisional berkaitan dengan ritual dan simbolik-simbolik tradisi. Sedangkan untuk tari kreasi baru, dia bebas, tidak mengandung ritual atau simbolik-simbolik tradisi. Dan terakhir, kami juga melihat perbedaan dari musik atau iringannya. Dia musik dari tari tradisional memiliki melodi atau ritme yang serangkai atau khas dan memiliki makna yang juga terkait dengan tradisinya. Sedangkan kalau musik dari tari kreasi, dia jenis musiknya kontemporer dan dia lebih variatif. Jadi mungkin itu perbedaan yang bisa kami lihat dari tari kreasi yang sudah kita nonton dan tari tradisional yang sudah kita nonton. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, 3? Oke, terima kasih Ellen. Oke, bagaimana kelompok 3? 3 elak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan saya Laila Latifah, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perbedaan karakteristik dari tari patenung dan tari lipas sabe. Nah, yang pertama itu tari patenung merupakan tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, sedangkan tari lipas sabe merupakan tarian yang berasal dari Sulawesi Barat. Dilihat dari karakteristiknya, yang pertama yaitu gerakan. Gerakan tari patenung ini sangat lembut dan mengalir menyerupai gerakan menenun benang. Sedangkan tarian lipas sabe merupakan gerakan tarian yang sangat lembut dan anggun, menggambarkan keindahan dan kelembutan wanita Mandar. Dilihat dari fungsinya, tarian lipas sabe ini biasanya dipentaskan pada acara-acara adat dan perayaan seperti pernikahan atau penyambutan tamu. Sedangkan tari patenun berfungsi sebagai ditampilkan dalam berbagai acara seperti adat, festival budaya, atau sebagai tarian penyambutan tamu. Nah, mungkin itu yang dari kami, kurang dan lebihnya berbakat. Apabila ada yang ditanya, dipersilakan. Oke, ada? Oke. Untuk tambahan tadi teman kita sudah mengutarakan bahwa tarian dari tari patenung itu dia lembut kan, menggambarkan latar tradisi begitu. Nah, tambahannya kami untuk tarian lipas sabe, mungkin dia tidak terlalu lembut, tidak selembut dari tari tradisional. Dia lebih semangat dan kreatif. Dia kreatif. Jadi dia kayak lebih menggambarkan bagaimana kreativitas anak-anak muda dari Mandar. Oke. Mungkin terima kasih atas tambahannya. Oke, gimana lah? Oke, Bu. Saya terima kasih dari Oke. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, ada yang dapat menyimpulkan dari materi hari ini? Ellen? Oke, silakan. Dari pelajaran hari ini kita sudah melihat tadi berbagai video, kita sudah belajar mengenai tari-tarian, dan jadi saya menarik kesimpulan bahwa tari tradisional dan tari kreasi baru merupakan dua jenis tari yang memiliki karakteristik dan nilai estetika yang berbeda. Tari tradisional itu merupakan bentuk seni tari yang berkembang secara turun-temurun dan diwariskan dari generasi satu ke generasi selanjutnya.
Tari tradisional memiliki nilai budaya yang tinggi dan seringkali dikaitkan dengan upacara adat atau cerita rakyat. Sedangkan untuk tari kreasi baru, kita lihat tari ini merupakan bentuk seni tari yang lahir dari ide dan kreativitas penarinya. Tari ini tidak terikat pada aturan baku, dan dia lebih bebas dalam mengeksplorasikan gerakan, kostum, musik, dan bahkan temanya. Jadi, saya menarik kesimpulan intinya bahwa meskipun berbeda, kedua jenis tari ini memiliki nilai yang penting dalam dunia kesenian. Tari tradisional berperan penting dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur, sedangkan untuk tari kreasi baru, dia memberikan ruang untuk berkreasi dan mengeksplorasi seni secara lebih bebas. Oke. Bagaimana kelompok 3 dia bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Ella? Nah, dari materi yang telah diberikan kepada kami, saya dapat menilai kesimpulan bahwa tari tradisional membantu siswa memahami akar budaya kami sendiri, mempertahankan keunikan identitas kita, dan merasa bangga sebagai bagian dari suatu tradisi. Oke, makasih lah. Bagaimana kelompok 1? Oke, silakan Putri. Jadi kesimpulan pembelajaran ini sama menyampaikan kehidupan sehari-hari masyarakat dan mengandung nilai-nilai budaya lokal dan kuat. Tari Petenung dan Nima Sabir mengabarkan pentingnya keterampilan tradisional dalam menenun dan bertani serta kerjasama dalam kehidupan komunitas. Tari Petenung lebih menunjukkan kehidupan perempuan yang menurut lain dan kehidupan Sabir berikut pada kerjasama masyarakat dalam bidang pekerjaan dalam Oke. Berarti kesimpulan untuk hari ini adalah karakteristik dengan tari tradisi dan tari kreasi baru. Antara tari tradisi dan kreasi baru mempunyai perbedaan ya. Jadi manfaatnya apa? Banyak manfaat yang kita bisa petik untuk materi ini. Jadi banyak manfaat mempelajari tentang tari. Di antaranya kalian bisa banyak mengetahui tentang jenis tari, mengetahui tari-tari dari daerah Sulawesi Selatan, dan ini tari dari daerah Sulawesi Barat. Oke. Ibu cukup materi hari ini selesai. Minggu depan kalian pelajari tentang simbol tari. Oke? Oke. Untuk hari ini. Oh ya, kenapa Putri, Ilan? Ada pertanyaan untuk hari ini? Ada pertanyaan? Cukup? Oke. Kalau ibu bertanya, apa manfaat yang kalian bisa petik dalam materi ini? Ayah, Putri. Jadi saya memang sering menarik tapi kali ini saya tahu ternyata kalau tari Nima Sabir itu dari Sulawesi Barat. Iya. Saya kira ini dari Sulawesi Selatan. Kalau misalnya ada dari materi ini pasti sedang ini materi tari Nima Sabir itu dari Sulawesi Selatan. Selatan ya. Datangnya dari Iya, memang dulu Sulawesi Barat adalah salah satu termasuk juga dari Sulawesi Selatan. Karena sudah pemekaran, jadi Sulawesi Barat itu berdiri sendiri, berpisah dengan Sulawesi Selatan. Ya, apalagi manfaat yang kalian bisa petik tentang materi kali ini? Ya, Ellen? Mungkin kalau menurut saya itu tadi seperti yang teman saya jelaskan tadi, dia sudah awalnya dia mengira sama-sama dari Sulawesi Selatan, tapi ternyata berbeda. Dari sini kami bisa mendapat pengetahuan baru lah, bisa menambah wawasan baru. Kami juga bisa mengetahui bagaimana identitas kebudayaan. Jadi setiap kebudayaan itu karena tadinya berbeda memiliki identitas masing-masing. Dan juga dari sini kami bisa belajar bagaimana bisa melestarikan kebudayaan kita lewat tarian.
Iya, melestarikan budaya, apalagi budaya kita di sini macam-macam ya. Oke, itu adalah manfaatnya menurut Ellen. Bagaimana Ella? Kalau menurut saya sama seperti Ellen yang telah menyebutkan bahwa tarian ini berasal dari tari Sulawesi, pemekaran dari Sulawesi Selatan. dan menjadi tarian yang berasal dari Sulawesi Barat. Ya. Sehingga saya dapat mengetahui bahwa identitas mereka, keunikan mereka berbeda Ya. dari yang biasa dan membantu siswa mengetahui akar budaya dari tari yang telah ditampilkan oleh ibu tadi. Ya. Itu yang dapat saya tambahkan. Ya, oke. Salah satunya dengan melestarikan tarian daerah, dapat lebih mengenal dan menghargai budaya masing-masing. Tidak hanya mempertahankan kekayaan budaya dan kearifan lokal, ya, tetapi juga kalian dapat berperan dalam pendidikan karakter generasi muda. Oke, paham? Oke. Sebelum Ibu untuk hari ini Ibu anggap sekian. Minggu depan kalian pelajari tentang simbol tari. Hari ini cukup. Ibu anggap selesai. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan Rangga siapkan. Diri semua. Terima kasih pada Pak Guru. Oke, terima kasih banyak semua. Sudah. Alhamdulillah. Kira sudah ditawarkan ya pasti. Iya. Bagaimana? Cukup ke waktunya, nak? Cukup di waktunya. Cukup di waktunya. Pas di waktunya. Oke, langsung dipindah ke di laptop deh. Hah? Kenapa? Apa pelajaranmu? Saya jamku. Ayo masuk. Istirahat mau kok iya. Tapi jam itu. Iya, istirahat mau.